Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang negosiasi dan persuasi. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Bayu Irmansyah dan sebelah saya Tani Najedi. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu negosiasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan membahas materi tentang negosiasi. Pengertian, negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Negosiasi melibatkan komunikasi dua arah, kompromi, dan pencarian solusi terbaik tanpa merugikan pihak manapun. Ciri-ciri negosiasi: pertama, melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan. Kedua, ada tujuan bersama, yaitu mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketiga, prosesnya interaktif, dilakukan melalui komunikasi langsung atau tidak langsung. Keempat, ada proses tawar-menawar. Kelima, bersifat saling menghormati dan tidak memaksa. Tujuan negosiasi: kesatu, mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Kedua, menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Ketiga, menjalin hubungan kerjasama yang baik di masa depan. Keempat, menghindari konfrontasi atau kerugian bersama. Unsur-unsur negosiasi: kesatu, pihak-pihak yang bernegosiasi. Artinya, dalam negosiasi itu harus ada minimal dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda, tetapi sama-sama ingin mencapai kesepakatan. Nah, yang kedua, masalah atau isu yang dinegosiasikan. Nah, jadi ini adalah topik atau hal utama yang sedang dibahas dan menjadi fokus perundingan. Ketiga, ada tujuan masing-masing pihak. Jadi setiap pihak itu tentu punya tujuan atau hasil yang ingin dicapai dari sebuah negosiasi tersebut. Keempat, proses tawar-menawar, yaitu proses diskusi di mana kedua pihak saling memberi penawaran dan mencari titik temu yang bisa disepakati bersama. Kelima, kesepakatan akhir. Nah, ini adalah hasil dari seluruh proses negosiasi yang sudah dilakukan. Biasanya ini adalah keputusan bersama yang disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip negosiasi. Yang satu, ada win-win solution. Artinya, hasil dari negosiasi sebaiknya bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya satu pihak saja yang diuntungkan, tapi semua pihak merasa puas dengan hasil yang disepakati di dalamnya. Yang kedua, saling menghormati. Dalam negosiasi, kita harus tetap menjaga sikap sopan, menghargai pendapat lawan bicara, dan tidak memaksakan kehendak. Etika dan sopan santun ini sangatlah penting, karena supaya suasananya tetap kondusif aja gitu. Yang ketiga, keterbukaan. Ini berarti kita harus jujur tentang apa yang dibutuhkan dan juga menyampaikan batas kemampuan kita secara jelas supaya tidak ada kesalahpahaman. Keempat, ada rasionalitas. Artinya dalam bernegosiasi itu kita harus menggunakan logika dan pertimbangan yang masuk akal, bukan didorong oleh emosi atau perasaan semata saja. Yang kelima, fleksibilitas. Ini berarti kita perlu bersedia menyesuaikan diri, membuka peluang kompromi, dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak. Contoh-contoh negosiasi. Kesatu, seorang pembeli menawar harga barang dengan penjual. Nah, ini adalah contoh dari negosiasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kedua pihak, yaitu pembeli dan penjual, saling berusaha mencapai kesepakatan harga yang dianggap adil atau cocok oleh keduanya. Nah, selanjutnya yang kedua, dua perusahaan mendiskusikan kerjasama bisnis. Dalam hal ini, negosiasi dilakukan secara profesional untuk menentukan bentuk kerjasama, pembagian keuntungan, atau tanggung jawab masing-masing pihak agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Yang terakhir, karyawan bernegosiasi tentang kenaikan gaji dengan atasan. Ini juga bentuk negosiasi di dunia kerja, di mana karyawan menyampaikan harapan atau permintaan berdasarkan kinerjanya, dan atasan pun mempertimbangkan kemampuan perusahaan serta kontribusi karyawan tersebut. Kesimpulannya, negosiasi adalah proses komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama atau perbedaan kepentingan. Melalui negosiasi, setiap pihak dapat saling memahami,
mencari solusi terbaik dan memperoleh hasil yang adil serta saling menguntungkan. Nah, oke, sekian dari materi tentang negosiasi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu tentang persuasif. Persuasi adalah proses komunikasi yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku orang lain agar menerima dan mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak yang mempengaruhi. Persuasi juga artinya adalah mengajak orang lain supaya mau nurut atau setuju sama kita, tapi dengan kata-kata yang halus, bukan cara memaksa. Sebagai contoh, yuk kita ke masjid, sholat supaya kita dapat pahala. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri persuasi. Yang pertama, persuasi itu tujuannya buat mempengaruhi atau membujuk orang lain, tapi dengan cara yang halus, bukan dengan cara memaksa. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang halus, logis, dan menyentuh emosi. Yang ketiga, tidak bersifat memaksa atau mengancam. Yang keempat, mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Kita juga harus bisa bikin orang mau ngelakuin sesuatu dengan sukarela, karena mereka merasa ajakan kita bagus. Dan yang terakhir, mengandalkan daya tarik atau emosi maupun rasional. Persuasi itu biasanya ngandelin daya tarik dan bisa juga dari perasaan atau logika. Tujuan persuasi. Di sini ada beberapa tujuan persuasi. Yang pertama, mendorong seseorang agar percaya pada ide atau pendapat tertentu. Persuasi itu pengen ngajak orang lain biar percaya sama ide atau pendapat yang kita punya. Terus kedua, membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Kita juga mau memujuk mereka buat ngelakuin sesuatu yang baik atau positif. Terus yang ketiga, mengubah sikap atau perilaku individu dan kelompok. Persuasi juga bisa buat mengubah sikap atau perilaku seseorang biar jadi lebih positif. Dan yang terakhir, menanamkan pemikiran atau sikap tertentu secara positif. Persuasi itu pengen menanami pikiran baik dan semangat positif ke orang lain. Selanjutnya ada unsur-unsur persuasi. Yang pertama ada komunikator, alias orang yang ngomong atau ngebujuk. Terus yang kedua ada pesan persuasif, yaitu ajakan yang mau disampaikan. Yang ketiga ada komunikan, yaitu orang yang kita ajak ngomong. Lalu ada juga media komunikasi, yaitu tempat kita menyampaikan pesannya, bisa lewat ngomong, tulisan, atau media sosial. Terus yang terakhir ada tujuan akhir, yaitu perubahan sikap, pikiran, atau tindakan jadi lebih baik. Prinsip-prinsip persuasi. Ini kayak aturan mainnya biar persuasi kita tetap manis dan sopan. Yang pertama, udah pasti etika. Jangan nipu atau jahat. Terus yang kedua, yaitu punya empati, ngertiin perasaan orang lain. Yang ketiga, kredibilitas, alias percaya diri dan bisa dipercaya. Yang keempat yaitu logika dan emosi. Gunakan keduanya secara seimbang, biar ajakannya nyentuh tapi tetap masuk akal. Dan yang terakhir yaitu konsistensi. Jadi pesan
kita harus jelas dan nggak bertentangan. Jenis-jenis persuasi. Jenis-jenis persuasi itu ada 3. Yang pertama, persuasi rasional. Ini ngajak orang lain pakai logika, data, dan fakta. Yang kedua, persuasi emosional. Ini lebih ke perasaan, kayak di simpati atau nilai moral. Dan yang terakhir yaitu persuasi sosial. Ini memanfaatkan pengaruh dari orang atau tokoh yang dipercaya oleh orang tersebut, kayak guru atau idolanya. Contoh-contoh persuasi sebenarnya yang pastinya contohnya ada banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, pidato yang mendorong masyarakat menjaga lingkungan. Yang kedua, iklan yang membujuk masyarakat untuk membeli produk. Dan yang terakhir, guru yang memotivasi siswa agar rajin belajar. Kesimpulannya, yaitu persuasi adalah proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau tindakan seseorang agar sesuai dengan keinginan pembicara tanpa paksaan. Melalui persuasi, seseorang dapat meyakinkan dan membujuk orang lain dengan cara yang logis, emosional, dan etis. Persuasi penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu membangun kepercayaan, kerjasama, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.